Tebar senyum dan salam, agar persaudaraan tetap utuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri sekalian, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba, serta generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah, Tuhan, yang masih memberikan kita taufik dan hidayahnya. Tak lupa, sholawat bernadakan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terinspirasi pada suatu ungkapan yang berbunyi, "Women are the pillars of the country. If the woman is good, then state is good. And if the woman corrupt, then the state is corrupt." Sejalan dengan pemikiran tersebut, Syahid Muhammad Sadiq Hasan Khan, seorang cendekiawan muslim asal Pakistan, beliau mengemukakan bahwa pegangan paling teguh bagi emansipasi wanita atau perempuan ialah agama Islam, dan pokok-pokok ajarannya termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Seiring perubahan masyarakat di era keterbukaan informasi dan revolusi industri, hal yang perlu dijaga ialah peran perempuan yang tidak melemahkan keluarga sebagai fondasi kehidupan masyarakat. Istilahnya, jika dalam suatu keluarga itu ada goyah dan rapuh, maka masyarakat dan bangsa pasti akan ikut goyah dan rapuh pula. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Mutiara Andini, menyampaikan sebuah pidato yang bertema teladan sepanjang masa. Menyingkap kisah sosok yang menjadi panutan setiap harinya, yang menjadi teladan pelajaran pengembara, yang menginspirasi semangat juang yang tinggi bagi kita sebagai penerang peradaban ke depannya. Seorang Profesor Dr. Haji Mukti Ali, mantan Menteri Agama, yang terkenal sebagai pelopor ilmu perbandingan agama di Indonesia. Dalam satu tulisannya, beliau mengatakan bahwa seorang ibu apabila telah mencapai kedudukan paling tinggi dan terhormat dalam masyarakat, hendaklah selamanya ia sadar dan ingat bahwa ibu adalah ibu. Pernyataan tersebut patut kita renungkan, terlebih pada saat memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April. Peringatan tanggal lahir Raden Ajeng Kartini bukan hanya mengenang Kartini sebagai sosok manusia dan tokoh sejarah. Substansinya sejauh mana kita memetik pelajaran dari cita-cita perjuangan Kartini. Hadirin yang berbahagia, biasanya kita menghargai hari itu dengan berbagai cara dan pelaksanaan dari berbagai pihak, baik berstandar sekolah, masyarakat, dan lembaga tinggi lainnya yang ikut memeriahkan hari yang mulia tersebut. Jika kita menengok beberapa tahun yang silam, beliau bercucuran keringat dan darah dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Tidak hanya itu, Kartini juga terkenal dengan karya surat menyuratnya, sehingga dibukukan dan diberi judul dengan nama Door Duisterner Tut Licht. Secara harfiahnya, artinya habis gelap, terbitlah terang. Yang diterbitkan pada tahun 1912, yang dicetak sebanyak 5 kali. Terbitnya surat-surat Kartini, seorang pribumi yang karyanya abadi hingga kini, menjadi inspirasi bumi pertiwi, sehingga tokoh-tokoh nasional lainnya seperti W.R. Supratman,
mengabadikan sosok Kartini dalam sebuah lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Lagu tersebut menggambarkan perjuangan wanita untuk merdeka. Sebagaimana liriknya, yaitu Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Generasi muda Indonesia yang penuh semangat. Dari lagu tersebut banyak mewakili sosok teladan dan panutan seorang Kartini. Beliau yang sangat memperjuangkan agar persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan itu sama. Beliau yang gigih agar perempuan yang lebih berperan dalam pendidikan. Sehingga berkat ketekunannya, beliau berhasil mendirikan Sekolah Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Dan kini gedung tersebut diberi nama Gedung Pramuka. Dari beribu banyak karya Kartini, beliau disebut sebagai tokoh pelopor keberadaan kebudayaan bangsa ini. Sehingga kita sebagai generasi emas bumi pertiwi hendaknya bisa melestarikan dan menjaga karya-karyanya. Salah satunya kita memperingati setiap Hari Kartini dengan mengikuti berbagai event atau kegiatan lomba. Lomba festival Kartini, lomba busana Kartini, pembacaan surat Kartini, baca puisi Kartini, dan lomba pidato yang saya gagas ini untuk mengikuti Hari Kartini Muda yang berkarya. Mungkin untuk perayaannya pada tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena di mana sekarang ini Indonesia lagi dilanda musibah COVID-19. Tetapi itu semua tidak menutup kemungkinan untuk kita sebagai generasi muda untuk terus berkarya. Ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan untuk merayakan Hari Kartini di masa pandemi sekarang ini. Yang pertama, menonton talk show daring peringatan Hari Kartini. Yang kedua, mengikuti perlombaan dan webinar tentang Kartini. Ketiga, melakukan donasi untuk korban kekerasan dan tindak bencana alam. Yang keempat, ikut melakukan kegiatan melakukan lingkungan bersih dan membantu orang yang membutuhkan. Dan yang kelima, jadikanlah Hari Pahlawan sebagai motivasi kita ke depannya. Masih banyak hal-hal kecil hingga hal besar untuk dijadikan kita sebagai pelajaran memperingati Hari Pahlawan. Mengheningkan cipta tidak hanya dilakukan pada hari Senin saja. Upacara bendera untuk mengenang jasa para pelopor dengan menumbuhkan semangat juang yang tinggi sebagai cinta kita sebagai bumi yang sentosa. Semoga kita semua bukan hanya sekedar hormat saja kepada bendera, tetapi kepada sesama warga, khususnya keluarga, terlebih lagi orang tua. Merdeka! Hidup perempuan Indonesia, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sebelum saya menutup pidato kali ini, saya teringat pesan dari ibu kita tercinta, yaitu ibu kita Kartini. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba.
Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi akan menang. Saya juga teringat tentang 3 kunci keberhasilan dalam Islam. Yang pertama, manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Man sobaro zofiro. Siapa yang bersabar pasti akan beruntung. Yang ketiga, man sa'aro ala darbi wasola. Siapa yang berada di jalannya pasti akan sampai. Jadi untuk kita, alangkah lebih baik untuk tetap kuat, kepakan sayap di atas mimpi-mimpi yang pekat, biar nanti pesat di ujung keringat. Semangat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.